Halo, selamat siang semua. Ketemu lagi di podcast Susah Kerja, Salah Siapa. Dengan saya Anggi. Di sini kita akan ngobrol bareng sama Kak Alwar. Halo Kak Alwar. Kak Angga, halo Kak Angga. Halo, halo. Halo Kak Andrio, halo. Halo. Terus juga ada Kak Aliaza, halo Kak. Halo. Kak Ariel, halo. Dan yang terakhir ada Kak Andara, halo Kak. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Oke, sehat ya. Oke, sekarang ini kan aku mau sedikit ada info nih ya. Soalnya kan sekarang ini tagar tentang kabur aja dulu itu lagi rame-ramenya di platform sosial media itu kayak TikTok, Instagram, YouTube dan semuanya itu pasti lagi rame-rame banget. Pasti udah pada tahu semua kan ya. Kan lagi happening banget. Terus beberapa orang tuh emang lagi milih untuk kabur aja dulu deh gitu kan. Kabur aja dulu dari Indonesia untuk cari kerja di Indonesia. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman semua. Menurut kakak sekalian kenapa sih ada apa sih dengan negara kita gitu kan? Kok pada rame-rame untuk kabur dulu dari Indonesia? Bukannya ada kabar kalau misalnya pemerintah kita tuh lagi ada buat rencana untuk masalah lapangan kerja gitu kan, setahu aku dong ya. Jadi boleh siapa dulu yang mau bantu jelasin, boleh Kak? Iya, benar. Jadi saya melanjutkan tadi ya kata dari Mbak Anggi ya. Itu kan sangat disayangkan sekali ya kalau misalnya negara ini. Padahal kan kita sedang menunggu merealisasikan nih. Ada yang Pak wakil presiden kita yaitu Pak Gibran Rakebuming itu mau memunculkan 19 juta lapangan kerja. Nah, dengan ini quotes-nya beliau ya, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan kaum perempuan gitu, ujar Bapak beliau. Nah, ini saya mau mencoba jabarkan pahamnya agenda hilirisasi ini. Kita mengolah sumber daya alam kita, karena kita Indonesia ini sumber daya alamnya kaya sekali. Jadi kita berusaha mengelola, kita yang ambil, kita yang olah. Nah, di otomatis kan kita ada pengolahan itu, kita menciptakan lapangan kerja baru. Kalau di pabrik-pabrik misalnya hasil tambang. Dan setelah kita olah kan kita harus ekspor impor yang lebih banyaknya. Jadi itu ada lagi tuh lapangan kerja untuk mengekspor mobilisasi produk-produk itu tersebut. Nah, itu masalah kita ini untuk sumber daya ya. Terus selanjutnya itu transisi energi hijau. Energi hijau yang katanya 5 juta dari 19 juta tersebut itu mau diarahkan ke situ. Kalau saya yang pahami, karena saya juga pernah di Jakarta gitu kan. Di Jakarta itu sudah mulai go green karena di sana polusinya kan sangat wow sekali gitu kan. Jadi panel-panel surya, green building itu sudah mulai dilakukan di sana. Nah, itu saya beberapa tahun lalu di Jakarta. Nah, sekarang kan udah banyak tuh kota-kota besar juga yang sudah mulai, apalagi kan namanya pemimpin kita sudah mendorong itu seperti itu gitu. Nah, jadi di situ kita ada tenaga kerja baru yang berkompeten dalam bidang ini. Kan kita juga insan PU, kita termasuk insan PU juga di bagian di Dirjen Cipta Karya kan ada tuh teknik lingkungan. Nah, itu dibutuhkan tuh inovasi baru, kayak teknologi ramah lingkungan itu sendiri. Selanjutnya ekonomi kreatif. Gampangnya nih, kita anak-anak muda, kita tahu nih, kita di sosial media, kita lihat konten-konten fashion, kuliner, film, bahkan game yang selalu berkembang gitu. Nah, di sini orang-orang yang berpotensi di bidang IT, berpotensi di bidang konten kreator itu bisa gitu
menunjukkan ininya dia. Apalagi kalau saya dulu itu sering melihat itu startup itu memang sudah mulai gitu di Jakarta, startup yang memang butuh banyak orang gitu. Kita kan udah banyak lulusan kita yang memang ada berbakat di IT gitu kan. Nah, siapa tahu di Jakarta nanti kita bisa ada Silicon Valley gitu loh, seperti yang di Los Angeles. Nah, selanjutnya lagi kita nggak usah, kita dari tadi saya ngomong yang di luar kota-kota besar terus nih. Nah, kalau kabupaten gimana gitu kan, yang paling susah ini kan kalau kabupaten. Nah, di sini tadi disebutkan itu di UMKM adalah UMKM yang memang di situ wilayah itu punya sebuah ada produk-produk yang mereka unggulkan. Kita bisa memajukan UMKM tersebut, dan kita contoh aja satu UMKM itu kita bisa 20 orang di satu kabupaten seluruh Indonesia, itu 1000 UMKM saja udah banyak membantu untuk perputaran ekonomi. Nah, poin-poin ini kalau dijalankan secara sinergi antara kementerian, lembaga, dan swasta, ini program ini akan sangat baik sekali. Di sini saya mau menanggapi ya. Di sini saya setuju banget dengan Bang Alwar gitu ya. Tapi saya sedikit nambahin juga, jangan lupa selain sektornya yang kita tingkatin, kita juga perlu nih buat ngemantepin sumber daya manusianya gitu biar siap kerja. Nah, di sini harusnya pemerintah dan swasta itu bisa untuk kolaborasi gitu, bikin pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri seperti hilirisasi, energi hijau, atau ekonomi kreatif. Coba kita bayangin, misal kalau SMK sama Politeknik gitu, bikin kurikulum yang hanya fokus untuk pengembangan. Misalnya di coding, bisa untuk developing game. Atau misalnya lagi fashion design, film, kuliner. Malah bahkan teknik instalasi dari PLTS itu sendiri pun bisa. Nah, dari terciptanya sistem seperti ini, kan kita bisa nih nyiptain lapangan kerja langsung di sektor pendidikan dan pelatihan. Jadi orang-orang nggak cuma nunggu untuk lowongan pekerjaan, tapi juga disiapin untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Dan juga misalnya kalau kita berbicara di sektor pariwisata, kita juga bisa fokus pada pemberdayaan komunitas lokal gitu, seperti UMKM. Kita bisa nih melatih masyarakat lokal menjadi pemandu wisata seperti ataupun pengrajin souvenir gitu kan, atau bahkan bisa saja dia mengelola homestay. Ini bisa jadi menciptakan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan. Sebenarnya tuh dari semua potensi lapangan kerja ini tuh menunjukkan ada banyak banget cara produktif untuk mencari nafkah dan berkontribusi kepada ekonomi kita. Jadi ini bukan cuma soal menciptakan pekerjaan, tapi juga tentang memutuskan rantai kemiskinan. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, Oke. kalau dari saya sendiri sangat setuju ya di pendapatnya sama Bang Alwar dan Bang Angga terkait lapangan pekerjaan ini. Mungkin itu aja sih. Oke, ini kan emang sekarang ini kan yang PR-nya untuk kita negara ini kan tentang lapangan kerja, sama kan lapangan kerja itu pasti kan berdampak sama perekonomian kita nih, ya kan, perekonomian kita yang bisa dibilang mungkin angka kemiskinan tuh masih lumayan tinggi gitu. Jadi gimana sih Kak? Ini aku mau tanya sama Kak Airil dulu nih, gimana sih kenapa sampai kayak gini gitu? Kapan kita ini bisa lebih settle Indonesia gitu? Iya, mau nanggepin sih. Jadi kemiskinan itu bisa terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan, yang juga dipengaruhi karena
rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Meskipun pemerintah itu udah mencanangkan nih sebenarnya program wajib belajar 13 tahun dari TK sampai SMA. Tapi masyarakat banyak yang belum sadar nih sebenarnya dengan pentingnya pendidikan, terutama di keluarga yang berpenghasilan rendah. Nah, menurut survei sih rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia itu cuma sampai kelas 2 SMP, dimana ini tuh sangat miris ya. Di sisi lain, masyarakat kita itu sebenarnya masih banyak yang anggap kalau pendidikan itu adalah sebuah beban biaya yang cukup mahal. Jadi, untuk biaya seragam, transportasi, uang kegiatan, dan lain-lain hal. Akibatnya, fenomena anak-anak banyak nih yang putus sekolah dan lebih milih kerja, bantu orang tua buat menafkahi dirinya sendiri dan buat menafkahi keluarga. Kenapa mereka sampai kerja? Tentu aja karena orang tuanya berpenghasilan rendah atau bahkan nggak punya pekerjaan karena sempitnya lapangan pekerjaan. Jadi situasi ini tuh menciptakan lingkaran setan nih antara sosial dan ekonomi. Anak-anak jadi putus sekolah, karena putus sekolah pendidikan jadi rendah. Karena pendidikan rendah menyebabkan kurangnya keterampilan. Karena kita nggak punya keterampilan, kita juga jadi susah cari kerja. Kita susah cari kerja, pendapatan kita juga jadi rendah. Karena pendapatan rendah, jadi kita tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan generasi selanjutnya. Akibat jangka panjangnya tuh SDM kita itu jadi terhambat, daya saing nasionalnya jadi menurun, kesenjangan sosial tuh makin melebar. Nah, kita nih sebagai ASN, apalagi generasi muda, kita tuh nggak boleh tinggal diam. Kita harus menciptakan berbagai inovasi nih. Misalnya tuh contoh-contohnya tadi tuh udah disebutin tuh tadi sama Bang Angga sama Bang Abi. Itu mungkin bisa kita terapkan, apalagi kita versi baru-baru nih sekarang. Gitu. Aku izin menanggapi ya, aku setuju tadi sama Mbak Ariel. Tapi tahu nggak sih Mbak Ariel, ngomong-ngomong soal kemiskinan yang lagi kita omongin sekarang itu, baru-baru ini Bapak kita, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo tuh malah membuat statement kalau dari data BPS melaporkan angka pengangguran dan angka kemiskinan tuh menurun di tahun 2024. Padahal yang kita rasakan, kita tahu selama ini kan kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang menjadi tantangan kebangsaan kan di Indonesia. Apalagi ditambah adanya perbedaan yang drastis antara data BPS sama Bank Dunia soal angka kemiskinan gitu kan. Bank Dunia ngelaporin melalui Poverty and Inequality Platform edisi Juni 2025 menyebut kalau warga miskin di Indonesia itu pada tahun 2024 berkisar sekitar 194 juta penduduk atau 68,2% penduduk Indonesia. Sebanyak itu yang dikategorikan miskin. Jumlah ini jauh banget dari datanya BPS yang menyebut keluarga miskin di Indonesia itu cuman sebanyak 24 juta jiwa atau cuman 8,57% penduduk Indonesia. Kok bisa jauh banget ya? Padahal selisihnya tuh harusnya kan sama ya, kalau misalkan sama-sama menghitung angka garis kemiskinan, tapi ternyata ada perbedaan cara menghitungnya. Jadi kalau BPS itu ngitung garis kemiskinan menggunakan standar nasional berdasarkan kebutuhan dasar hidup termasuk makan dengan 2.100 kalori sehari. Di tahun 2024 garis kemiskinan nasional ditetapkan sekitar Rp550.000 per orang per hari atau cuman Rp18.000 per orang per harinya, itu termasuk makanan dan kebutuhan sehari-hari. Artinya seseorang dikategorikan miskin kalau pengeluarannya itu dikurang dari situ. Sementara kalau Bank Dunia menghitung menggunakan standar global dengan ambang kemiskinan sebesar $3,65 per hari, sekitar Rp57.000 atau Rp60.000 lah. Itu per orang per hari untuk negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia. Lumayan agak jauh ya dari BPS. Angka ini tuh jadi cerminan kalau ada banyak jutaan orang yang berjuang setiap hari bahkan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, makanan atau untuk sehari-hari lah pokoknya. Sayangnya dengan banyaknya kebutuhan hidup itu nggak terpenuhi, disitulah muncul ruang-ruang gelap atau kriminal lah yang mulai dari judi online, pinjol, ilegal sampai kriminalitas jalanan yang makin marak. Tapi bukan berarti semua yang miskin itu kriminal, tapi itu bisa jadi pelajaran lah untuk kita kalau itu menjadi suatu tantangan untuk kita apalagi sebagai ASN. Benar begitu Mbak Ariel, Mbak Anggi? Benar. Tadi saya mau menanggapi Mbak, tadi masalah Mbak Alisa kan ngomong
tentang angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang bedanya BPS dan apa tadi yang Anglia ya. Anglia kalau menurut saya pribadi itu tidak bisa juga dijadikan standar karena kan biaya hidup ini ada sama biaya hidup di luar kan beda. Kalau mereka di istilahnya bilang tadi sehari itu 50.000, di sini sehari 50.000 itu udah dapat tempe berapa istilahnya kan seperti itu gitu loh. Dan memang kalau saya yang saya istilahnya saya masuk di otak saya itu memang bersambungnya seperti ini. Kemiskinan itu ke statement ke Mbak Alisa tadi, Mbak Ariel tadi, itu kemiskinan yang membuat orang-orang malas sekolah, orang-orang malas ini. Nah, kalau menurut saya sih sekarang ini kan emang lagi ada program juga ya, apalagi saya yang lagi diperbantukan gitu kan, ke Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang ada program sekolah rakyat. Nah itu mau pelan-pelan kayaknya mulai diperbaiki. Memang kalau kita kan pengennya instan ya, tapi ternyata ya nyatanya kan kita nggak bisa seperti itu. Tapi we walk in the right direction gitu. Oke, itu sih maksud saya. Oke, makasih. Ini kayaknya Kak Andrio gemes banget nih, udah mau menanggapi. Boleh Kak? Membicarakan kemiskinan dan mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan lebih, kita khususnya di Indonesia ya, kita tidak bisa terlepas dengan isu judol atau judi online. Menanggapi hal tersebut, terus terang saya cukup prihatin ya, karena judi online ini bukan soal permainan atau iseng-iseng. Judi online itu awalnya kelihatan sepele, tapi kalau sudah kecanduan bisa berdampak serius. Dampaknya bisa besar, mulai dari keuangan pribadi yang kacau sampai kehancuran rumah tangga, bahkan bisa berujung ke tindak kriminal. Yang kaya menjadi miskin, yang miskin tambah sengsara. Sekitar 4 juta pemain judi online sendiri di Indonesia pada pertengahan 2024 membuat kita berada di posisi tertinggi di dunia dari segi jumlah pengguna menurut data PPATK. 71% pengguna berasal dari kalangan berpenghasilan rendah. Ini sangat-sangat membuat miris mendengarnya. Di sekitar saya sendiri pun ada beberapa teman dan kenalan yang terjebak di judi online. Ada yang awalnya cuma coba-coba iseng tapi akhirnya jadi kecanduan dan sulit keluar. Pengalaman saya, ada juga yang meminjam uang ke saya ya, dan juga harus berbohong untuk meminjam uang itu sendiri karena mereka udah nggak ada uang lagi. Dan apa kelanjutannya bisa kita tebak, mereka tidak bisa mengembalikan apa yang sudah mereka pinjam. Itu bisa menjadi masalah karena bisa membuat hubungan menjadi retak. Dan yang paling aneh itu banyak dari mereka sebenarnya orang-orang pintar, rajin, dan juga punya pekerjaan tetap. Intinya judi online itu bukan jalan cepat menuju kaya, tapi justru jalan pintas menuju kemiskinan. Kita bisa kehilangan uang, waktu, kepercayaan, bahkan masa depan. Semua dalam waktu yang singkat. Semakin lama dibiarkan, semakin dalam lubang yang digali. Banyak orang jatuh miskin bukan karena tidak bekerja, tapi karena tergoda janji palsu dari judi online. Dan itu harga yang sangat mahal untuk sebuah permainan. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, izin menanggapi ya. Bener banget apa yang Mas Andrio bilang. Judi online ini nih kelihatannya emang seru dan nawarin iming-iming uang cepat. Dari luar orang bisa berpikir bahwa ini tuh cara instan untuk dapat uang yang besar. Tapi faktanya sistem judi, apalagi judi online, memang dirancang supaya pemain lebih sering kalah daripada menang. Algoritmanya sengaja dibuat untuk membuat orang ketagihan. Ketika menang sedikit, pemain merasa ingin main lagi. Tapi saat kalah, mereka terjebak keinginan untuk balikin yang modalnya. Akibatnya uang bisa habis tanpa terasa
Banyak orang yang awalnya cuma iseng main pakai sisa gaji atau uang jajan, tapi lama-kelamaan rasa penasaran berubah jadi kebiasaan. Saat saldonya udah habis, mereka mulai nekat pinjam uang, menjual barang berharga, bahkan sampai terjerat utang yang besar. Ini yang bikin judi online ini benar-benar merasakan. Bukan cuma buat pemainnya, tapi lingkungan sekitarnya juga. Yang bikin judi online yang makin ngerinya ini, aksesnya tuh gampang banget. Anak-anak muda, bahkan remaja bisa ikut-ikut. Kalau mereka udah kecanduan sejak dini, dampaknya bisa panjang. Malas sekolah, mental instan ingin cepat kaya, bahkan bisa terjerumus ke hal-hal yang lebih negatif. Gak cuma itu. Judi online juga memberikan efek yang besar ke pemerintahan dan negara. Maraknya judi online mendorong angka kriminalitas dan masalah sosial yang ujung-ujungnya harus ditangani aparat penegak hukum. Negara ini harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk penindakan, rehabilitasi, dan kampanye pencegahan. Belum lagi perputaran uang di judi online sering larinya tuh ke pihak-pihak ilegal atau sindikat internasional yang berarti potensi pajak hilang dan dana negara malah bocor ke luar negeri. Akibatnya judi online juga gak cuma merugikan diri sendiri ataupun lingkungan sekitar, bahkan dampaknya lebih luas lagi. Gitu sih. Oke, untuk pembahasannya emang sangat ini ya, kalau 30 menit ini kayaknya agak, kalau misalnya bicara tentang lapangan kerja, kemiskinan, apalagi namanya judul ya. Jadi kalau untuk ditarik kesimpulan, penanggulangan kemiskinan ini membutuhkan strategi yang lebih menyeluruh, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan sosial dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Terus untuk cari kerja Indonesia emang penuh tantangan, tapi tetap semangat, tetap belajar, dan ingat, pekerjaan bukan hanya tentang gaji, tapi juga tentang harga diri, pengakuan, dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Saya Anggi, terima kasih sudah mendengarkan podcast Susah Cari Kerja, Salah Siapa?